Salam, selamat bertemu kembali kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih melalui channel ini yang kita namai channel Langsung Sitorus. Dan pada kesempatan ini akan kita gunakan untuk merenungkan apa yang menjadi epistel pada tanggal 26 Mei tahun 2024, yakni di Minggu Trinitas. Dan kiranya Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita perluas persahabatan kita dengan mengajak kawan-kawan kita menonton video ini dan mendengarnya, mensubscribe-nya, melike-nya. Dan juga terima kasih bagi yang sudah melakukan hal tersebut. Dan kiranya Tuhanlah yang dimuliakan. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita senantiasa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman yang akan kita renungkan ditentukan dari surat 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Surat Yohanes yang pertama pasal yang ke-5 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Marilah kita baca. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu: Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bukalah pikiran kami untuk memahami firman-Mu dan menghayatinya, dan kami dapat melakukan kehendak-Mu. Kami semakin percaya kepada Yesus Kristus bahwa Dia adalah anak-Mu yang tunggal, yang olehnya kehidupan kekal dianugerahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus, kuatkanlah iman kami dan dengarkanlah doa kami. Amin. Tema yang diusulkan di dalam almanak kita diambil dari Evangelium pada hari itu, nyanyian malaikat waktu saya melihat Allah di bait suci, kudus-kuduslah Tuhan, katanya. Ya, mungkin sekali tema itu tidak cocok dengan epistel kita. Tapi tema kita, percayalah bahwa Yesus menganugerahkan kehidupan yang kekal kepada kita sesuai dengan suruhan Bapa Surgawi kepadanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita tahu Yohanes itu menjelang akhir abad pertama terus bekerja untuk menyaksikan Kristus Yesus yang pada waktu itu juga semarak melanda gereja kaum Gnostik yang tidak mempercayai Yesus pembawa keselamatan, dan juga banyak aliran-aliran sesat, bidat-bidat waktu itu, sehingga Yohanes menuliskan kitab Injil yang paling original kepada kita, dan selain Matius ya, dan menulis 3 surat kepada jemaat, seluruh jemaat yang ada di seantero dunia waktu itu, untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang Yesus Kristus. Di dalam Injilnya ditegaskan
bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia dan berada di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah umat manusia. Namun dunia tidak mengenalnya, katanya. Mengapa Tuhan melalui firman-Nya mau menjadi manusia? Menurut Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, kedatangan firman Tuhan menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, tujuan besarnya adalah untuk menganugerahkan kehidupan yang kekal bagi orang yang menyambut, menerima, dan percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal itu. Kita tahu bahwa konsep keselamatan yang dipaparkan oleh Yohanes itu, Tuhan Bapa Sorgawi, Yahweh Elohim, adalah yang menciptakan manusia dari tanah, lalu menghembuskan nafas haya ke dalam hidungnya, lalu manusia itu menjadi makhluk hidup yang punya kehidupan. Tetapi Adam dan Hawa yang diciptakan di Taman Eden itu gagal mempertahankan hidup kekal yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka dengan melanggar perintah Tuhan, yakni memakan buah larangan di Taman Eden itu. Lalu mereka diusir dari tempat yang diharapkan kekal untuk mereka tempati itu dan memiliki hidup kekal, sehingga mereka di luar taman itu hanya memiliki hidup. Sama seperti makhluk-makhluk lain, binatang-binatang lain. Dan apabila mereka terus merajalela di dalam dosa itu, kematiannya tidak beda dengan kematian binatang-binatang lain. Kelakuannya juga tidak beda dengan kelakuan binatang-binatang lain. Mereka menjadi makhluk buas. Dan sisa-sisanya kita lihat adalah dalam perilaku Kain terhadap Abel adiknya. Dia menjadi manusia yang buas oleh karena iri hatinya terhadap Abel, sehingga dia tega membunuh adiknya itu. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, Tuhan menginginkan agar manusia memiliki hidup yang kekal. Sama seperti di Taman Eden sebelumnya, tetapi itu harus menjadi perjuangan bagi mereka. Untuk tujuan itulah maka Tuhan mengutus firman-Nya menjadi manusia, yakni diri Yesus Kristus, anaknya yang tunggal itu, dan secara khusus tugas diembankan kepada anaknya tersebut untuk menganugerahkan hidup yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dan yang percaya itu tidak akan binasa. Kemudian setelah Tuhan Yesus naik ke surga, sesuai dengan janji Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan roh penolong bagi mereka, roh penghiburan, Roh Kudus. Dan itu memang dianugerahkan kepada para murid Yesus Kristus, kepada orang-orang yang percaya. Roh penolong itu bertugas untuk menolong umat percaya, orang-orang percaya, memelihara
keimanan, kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus yang menganugerahkan hidup yang kekal itu, sehingga mereka dapat memelihara di dalam dirinya kehidupan yang kekal itu sampai mereka tiba di tempat kekal di surga apabila sudah meninggalkan dunia ini. Jadi Tuhan yang Maha Esa itu yang menyatakan diri dalam 3 tindakan-tindakan sebagai Bapa, sebagai Anak, dan sebagai Roh Kudus, bertugas untuk memperhatikan kehidupan manusia, kehidupan biasa karena ditolak kehidupan kekal di Taman Eden, dan juga menganugerahkan kehidupan kekal dengan mengutus Anaknya yang tunggal, menganugerahkannya bagi orang-orang yang percaya, dan mengutus Roh Kudus juga untuk menolong manusia memelihara hidup kekal yang dimilikinya karena orang percaya itu memiliki Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, itulah kesaksian yang diberikan Yohanes kepada kita tentang Tuhan yang Maha Esa itu. Di surga ada 3 saksi katanya, yakni Tuhan Bapa, kemudian Firman, dan kemudian Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih. Dan di bumi ada 3 menjadi saksi yang semuanya satu, yaitu roh, air, dan darah. Jadi ketiga-tiganya bekerja untuk memelihara manusia sebenarnya. Tugas manusia adalah beriman, memahami, menghayati, dan menghidupi tentang keimanannya terhadap Yesus Kristus, sehingga benar-benar kehidupan kekal tidak lepas lagi dari kehidupannya sampai dia masuk ke surga kelak. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita di sini tidak membicarakan tentang Allah yang Trinitas. Ya, tiga, tidak hilang trinya ya. Tapi nitisnya harus ditekankan. Nisisnya itu dalam kamus bahasa Indonesia, nisis artinya penjelmaan yang kita pahami sebagai penyataan diri Allah. Jadi Trinitas artinya 3 penyataan diri Allah, yakni sebagai Bapa, sebagai Firman, dan sebagai Roh Kudus. Itu dilambangkan di dunia ini, yakni sebagai roh, ya roh itu berada bersama-sama dengan manusia, dan sebagai air dan darah. Air yang dimaksud bukan air samudra di penciptaan itu, bukan air sungai, bukan air sumur, bukan air baptisan, tetapi air kehidupan. Air yang tercurah dari dada Yesus sewaktu dia ditikam, masih tergantung di kayu salib di Bukit Golgota. Air itu memancar bersama-sama dengan darah Yesus Kristus. Darah itu adalah darah keselamatan, darah penghapus dosa. Sedangkan air itu adalah air pembasuh kehidupan manusia sehingga suci, bersih, kudus, 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 seperti Tuhan yang kudus. Harus kita nikmati, sebenarnya itu anugerah Tuhan. Jadi air itu bukan sekedar air baptisan, tetapi air yang memberikan hidup yang suci, hidup yang kudus kepada kita. Tentu saja air yang tercurah dari dada Yesus sewaktu dia ditikam sudah mensucikan seluruh dunia ini, karena air itu jatuh ke tanah. Dan darah itu pun, darah keselamatan itu jatuh ke tanah, sehingga dunia dan isinya diselamatkan. Dosa-dosa diampuni. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, roh itu bekerja di dalam air dan darah tersebut, sehingga seperti Bapa menciptakan manusia baru, dan seperti Firman
yang menganugerahkan kehidupan kekal, dan seperti Roh Kudus yang memelihara manusia memegang terus, memiliki terus kehidupan yang kekal itu. Kesaksian Bapa itu lebih kuat dari kesaksian manusia. Pada zaman Yohanes, banyak kumpulan-kumpulan orang Kristen yang sesat, bahwa mereka lebih percaya kepada kesaksian manusia. Dan sampai sekarang, lebih dari 1 miliar manusia lebih percaya kepada kesaksian manusia, yakni kesaksian yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalibkan, darahnya tidak tercurah, air kehidupan dari diri Yesus tidak tercurah ke bumi, melainkan Yesus hanya sebagai Nabi Tuhan. Memang diakui dia adalah Mesias, namun makna kemesiasannya tidak mereka sambut di dalam kehidupan mereka. Mereka percayai bahwa Yesus Kristus hidup di surga sampai sekarang, tetapi makna kehidupan Yesus Kristus itu tidak disambut mereka. Mereka percayai bahwa Yesus adalah nabi terbesar daripada nabi-nabi, siapapun nabinya itu, tetapi mereka tidak mau mengikut nabi terbesar itu, sehingga mereka tidak menikmati makna kedatangan Yesus ke dunia ini. Mereka percaya bahwa Yesus Kristus akan datang kelak untuk menghakimi umat manusia, tetapi mereka tidak takut kepada Yesus Kristus dan tidak menghormati Yesus sebagai hakim akhir nantinya, sehingga mereka akan berada terus di alam barza dan dari sana akan dikirim ke neraka kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesaksian Bapa itu lebih kuat. Kesaksian itu mengatakan bahwa inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Inilah domba Allah yang menghapus dosa dunia, sehingga terimalah penghapusan dosa yang dia bawa ke dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kalau memang menolak Tuhan Yesus, berarti menolak kehidupan kekal yang dianugerahkan Tuhan. Kalau seseorang hanya menyambut Tuhan sebagai Allah yang punya roh, tetapi tidak ada maknanya dalam kehidupannya, tentu saja dia mempermalukan Tuhan yang telah bersaksi tentang anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang disuruh untuk menganugerahkan kehidupan kekal yang penuh kebahagiaan itu kepada umat manusia. Siapa yang membuat Tuhan menjadi pendusta, itulah orang berdosa besar yang tidak diampuni oleh Bapa lagi. Karena apa? Roh Kudus yang bekerja untuk mengetuk hati manusia agar menyambut Yesus Kristus, mereka tolak. Dan siapa yang menolak Roh Kudus, itulah yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan, dan hukumannya adalah neraka kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita umat Kristen diharapkan semuanya percaya, betul-betul percaya, dan bukan hanya percaya seperti iblis percaya tentang Yesus Kristus, tetapi betul-betul mengakui, menghayati, dan menghidupi bahwa di dalam dirinya telah dianugerahkan Tuhan kehidupan yang kekal yang diberikan oleh Yesus Kristus. Dia terus meminta pertolongan Roh Kudus untuk mempertahankan apa yang sudah dimilikinya itu sampai akhir hayatnya. Itulah perjuangan kita di dunia ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Mari kita terima kesaksian Tuhan, karena kesaksian Tuhan, Jehovah Elohim, masih lebih kuat dari kesaksian semua nabi yang ada pernah datang di dunia ini sejak Adam sampai kepada Yesus Kristus. Jadi kesaksian nabi masih terhitung sebagai kesaksian daripada manusia. Kiranya kita tidak hanya percaya sampai di situ aja. Kita tidak perlu menolak Yesus Kristus, tetapi menyambutnya. Jangan hanya percaya bahwa Yesus Kristus hanya hamba-hamba Allah, tetapi dia adalah penyataan diri Allah, sehingga
Dia disebut anak Allah, anak tunggal Bapa, kata Yohanes. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, siapa yang percaya dan memegang teguh kesaksian Allah Bapa tentang anaknya yang tunggal itu, itulah orang yang paling bahagia di dunia ini. Tetapi kebahagiaannya tidak ditentukan oleh keindahan-keindahan duniawi, namun ditentukan oleh akrabnya dia dengan Tuhan dan kehidupannya betul-betul nikmat bersama Tuhan di bumi dan di surga. Marilah kita terus memegang teguh iman percaya kita. Yohanes telah menuliskan kepada kita agar kita bisa percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, bahwa kita telah dianugerahi kehidupan yang kekal. Dan kehidupan yang kekal itu berarti kita dapat mewarisi semua harta kekayaan Tuhan yang ada di dunia ini dan juga yang ada di surga. Kita akan bersama-sama memerintah dengan Yesus Kristus apabila kita sudah berada di dalam kerajaan surga kelak. Dan di dunia ini kita dituntut untuk melanjutkan kesaksian Allah Bapa itu yang kuat itu. Itulah kesaksian orang Kristen, melanjutkan kesaksian Allah Bapa yang mengatakan bahwa di dalam Yesus Kristus ada anugerah kehidupan yang kekal kepada manusia dan mengajak manusia untuk menyambutnya sehingga dia tidak capek-capek mencari-cari kehidupan yang kekal itu lagi. Kesaksian itulah yang harus kita lakukan dalam pemberitaan Injil kepada segala makhluk. Pemberitaan Injil kepada segala bangsa-bangsa dan menjadikan mereka murid Yesus Kristus, serta membaptis mereka dan mengajari mereka tentang segala apa yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita. Kita harus terus berani karena Tuhan beserta kita. Dia adalah Tuhan Immanuel dan telah berjanji kepada kita, jangan takut, aku akan menyertai kamu sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, anugerah dari Tuhan Yesus Kristuslah yang menyertai kita senantiasa. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas penjelasan dan renungan yang didasarkan kepada firman-Mu oleh hamba-Mu ini. Kiranya itu dapat disambut oleh umat manusia dan mereka ikut percaya menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Di dalam Yesus Kristus kami mohon, kabulkan doa kami. Amin.